A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Saya merupakan seorang mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dipercaya oleh umat muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'ana yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Adapun sejarahnya, Al-Quran mulai diturunkan tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, ayatnya disebut sebagai ayat Makkiyah yang merupakan 19/30 dari Al-Quran. Dalam surat Makkiyah ini, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang pendek serta gaya bahasanya singkat dan padat. Karena sasaran utamanya surat Makkiyah ini adalah orang Arab asli atau suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya, yang sudah tentu mereka paham benar akan bahasa Arab. Sedangkan ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut dengan ayat Madaniyah, yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Dalam ayat Madaniyah ini, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang panjang dan gaya bahasanya pun lebih detail dan lebih jelas. Karena sasaran utamanya surat Madaniyah ini adalah orang-orang non-Arab atau bangsa luar yang mana mereka belum menguasai bahasa Arab. Adapun bahwasannya hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur, salah satunya adalah untuk mempermudah dalam menghafal serta memahami isi Al-Quran. Selain itu juga, untuk memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, selanjutnya kita membahas mengenai sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrib perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sahabat Muslim, dilihat dari segi bentuknya, sunnah terbagi dari beberapa macam, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Sunnah qauliyah merupakan hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah. Sunnah fi'aliyah merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dan diketahui yang kemudian disampaikan ke orang lain.
Yang terakhir, sunnah takriyah, yang merupakan perbuatan dan ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah. Oke, sahabat Muslim, kita sudah membahas mengenai definisi Al-Quran dan Sunnah. Perlu kita tahu bahwasannya seorang Muslim harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan pedoman hidup. Maka, insya Allah segala sesuatu yang kita jalani akan senantiasa mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita mampu menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya dengan mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Oke, sahabat Muslim, demikian saya akhiri pembahasan kali ini mengenai definisi dari Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.